Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Bisik Bincang Asik bersama Ibnu IPPNU Kota Batu. Nah, sebelum kita jauh mengulas organisasi yang akan kita bahas setelah ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Edo Zakaria yang akan mungkin mengajak kalian semua untuk mengenal organisasi yang akan kita bahas saat ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, di sebelah kiri saya ada seorang tokoh organisasi. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Terima kasih Mas Edo. rekan host yang ganteng ya, rekan Edo Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan perkenalan yang diberikan kepada saya. Saya diberi nama Siti Fatmawati, tapi biasa dipanggilan beketnya itu Fatma. Jadi panggil aja Mbak Fatma atau Bu Fatma gitu aja loh, biar lebih enjoy ya. Ibu Fatma. Iya, Ibu Fatma gitu aja. Alhamdulillah kebetulan memang saya banyak berkecimpung di organisasi. Itu sudah mulai dari saya belajar dari SMP itu sudah mengikuti berbagai macam kegiatan organisasi. Nah, sampai sekarang akhirnya kemungkinan dari rekan Ido menyampaikan tadi saya merupakan tokoh organisasi. Memang saya banyak sekali kecimpung organisasi yang sudah saya ikuti. Mulai dari saya masih pelajar itu saya sudah masuk menjadi anggota dan pengurus dari Ikatan Pelajar Putra Putri Nahdlatul Ulama. Iya, sekarang sudah menjadi penerus putri saya. Terus berkelanjutan ya? Iya, berkelanjutan sampai sekarang. Jadi kan waktu sudah bertambahnya usia, setelah dari IPPNU saya mengikuti di Fatayat. Ya, aktif di Fatayat. Setelah aktif di Fatayat, bertambahnya usia lagi, saya diikuti Muslimat. Ya, sekarang jadi kategori saya sudah masuk usia Muslimat. Iya. Mungkin sudah banyak organisasi yang disebutkan tadi. Nah, iya. Mungkin ini Mas Ido, saya perlu saya perkenalkan diri juga bahwa kesempatan kali ini saya selaku dari pengurus pimpinan cabang Pemuda Pancamarga Kota Batu atau biasa dipanggil dengan PPM. Iya. Pemuda Pancamarga. Iya. Mungkin saya juga baru mendengar kali ini, Bu. Oh gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang ada di rumah juga baru mendengar apa sih Pemuda Pancamarga ini. Atau Ibu bisa menjelaskan histori alasan berdirinya Pemuda Pancamarga? Baik Mas Ido, memang Pemuda Pancamarga atau biasa dipanggil disebut PPM itu memang banyak masyarakat yang tidak mengetahui. Iya, organisasi ini memang banyak yang tidak mengetahui karena Pemuda Pancamarga sendiri adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari wadah dari organisasi masyarakat yang terdiri dari putra putri pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi putra putri para pejuang itu dibentuk dalam satu wadah yang namanya putra putri keturunan dari veteran Republik Indonesia. Jadi organisasi ini memang tidak bagi umum, itu banyak yang tidak diketahui karena terdiri dari putra-putri keturunan dari veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin Mas Edo sendiri mungkin belum paham juga apa itu veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin juga belum paham ya? Iya, juga belum. Mungkin bisa sedikit jelaskan. Ini veteran pejuang kemerdekaan itu adalah para pejuang yang ikut
dalam berperang dalam kemerdekaan negara kita. Iya, iya. Waktu itu ikut berperang untuk kemerdekaan ini, makanya para pejuang ini diberikan penghargaan Iya. oleh dunia, bukan hanya oleh negara, oleh dunia, namanya veteran. Nah, di Indonesia ini namanya Veteran Republik Indonesia, dan di dalam bentuk satu dalam wadah yaitu Legiun Veteran Republik Indonesia. Dan historinya, tadi Mas Ido menanyakan histori ya, histori PPM itu lahirnya itu tahun 1978. 1978. Ya, Saya belum lahir itu. Belum lahir. Ya, jadi tahun 1978 itu dalam Kongres keempat Legiun Veteran Republik Indonesia. Jadi dalam Kongres keempat tahun 1978 itu Legiun Veteran Republik Indonesia mencetuskan organisasi untuk penerus daripada pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu diberi nama Pemuda Pancamarga. Itu historinya. Iya. Kan mungkin tambahan ya Bu, niki di area Kota Batu mungkin berapa sih jumlah veteran? Nah, jumlah veterannya yang pasti itu sudah sangat sedikit ya Mas ya. Iya. Karena veteran itu adanya cuma satu kali, yaitu waktu dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi para veteran itu otomatis dengan berjalannya waktu, beliau para pejuang ini kan sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Yang kan sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, jadi sudah semakin banyak berkurang. Kemungkinan untuk veteran sendiri yang ada di Kota Batu sekarang mungkin cuma tinggal 38. Jadi yang banyak yaitu janda para veteran serta keturunan anak cucu veteran. Tapi dengan berjalannya waktu ada yang namanya veteran perdamaian. Veteran perdamaian ini yang ikut berjuang di waktu Timor Leste. Itu namanya veteran perdamaian. Jadi ada yang pertama veteran pejuang kemerdekaan 45, terus ada veteran perdamaian, veteran pembela, veteran pembela. Terus bertambahnya waktu sekarang ada veteran perdamaian. Nah, otomatis anak cucunya itu kan nggak bisa bertambah banyak. Jadi organisasi PPM ini terbatas karena cuma meliputi dari anak cucu para veteran. Iya. Mengapa kok dinamakan ini Bu, napa Pemuda Pancamarga? Oh iya. Apakah ada arti tersendiri? Ada Mas. Iya. Ada sejarahnya. Iya. Ya, jadi Pemuda Pancamarga itu ada sejarahnya. Sejarah lahir awalnya Pemuda Pancamarga itu pada tahun 1980. Ya, itu 1980 itu dituang dalam keputusan presiden Kepres nomor 25. Nomor 25 tahun 1980. Ya, itu dinamakan Pemuda Pancamarga. Jadi Pemuda Pancamarga ini merupakan organisasi yang sungguh sangat luar biasa karena dituang dalam keputusan presiden. Jadi presiden yang memutuskan untuk adanya Pemuda Pancamarga ini dengan tujuan yaitu untuk menjaga cita-cita, jiwa, semangat juang 45. Jadi menjaga harkat, martabat, cita-cita, juang semangat 45 untuk tetap terjaga. Iya. Nah, setelah itu sejarahnya setelah di tahun 1980 yang telah dituang dalam Kepres nomor 25. Jadi kalau dibaca jadi nanti ada Kepres 25 tahun 1980 itu ada terkait Pemuda Pancamarga. Nah, itu di tahun 1981 pada tanggal 22 Januari itu dibentuklah pimpinan pusat
Pemuda Pancamarga. Situ ada pimpinan pusat Pancamarga. Jadi secara lahirnya Pemuda Pancamarga itu tahun 1981. Jadi sampai sekarang tahun 2023. Berarti usianya sudah 42 tahun. 42 ya, Pemuda tahun. Pancamarga sudah usianya Hampir setengah abad ya. Iya, hampir setengah abad. Nggih, Kalau NU 1 abad ya. Kalau kita Pemuda Pancamarga hampir setengah abad. Iya. Nggih. Di usia saya. Mungkin kan memang tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa Pemuda Pancamarga ini organisasi yang khusus keturunan veteran. Iya. Jadi apa nih? Memang nggak banyak masyarakat yang tahu. Tapi apakah masyarakat harus tahu? Ya, sebetulnya harus tahu. Harus tahu. Karena Pemuda Pancamarga ini di bawah naungan TNI. Jadi kita ini pembinanya itu dari Komandan Kodim, Komandan Korem itu selaku pembina kita. Jadi kalau di lingkup kota di sini ada perwira penghubung. Jadi perwira penghubung itu ada penghubung dari Kodim di Kota Batu itu ada perwira penghubung, Pabong ya. Setelah itu di tingkat kecamatan ada Danramil. Jadi pembimbing kita itu dari TNI. Jadi masyarakat itu juga harus mengetahui bahwa kita Pemuda Pancamarga itu di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia, TNI, Polri. Itu kita memang dituntut untuk ya menjaga kelestarian dan juga jiwa semangat 45. Jiwa semangat 45. Kan kita ini istimewanya satu-satunya organisasi yang diizinkan memakai doreng yang sesuai dengan TNI. Jadi doreng kita itu seragam kita. Seragam kita itu ada doreng. Kalau yang kesempatan kali ini yang saya pakai ini PDH. Ada yang pakai doreng yang untuk di lapangan. Jadi kita untuk di lapangan, untuk kemasyarakatan itu kita memakai doreng. Jadi dorengnya itu yang kalau rekan Ido biasa mengikuti di upacara ya. Upacara itu kan ada doreng pasukan dari TNI, doreng hijau. Tapi ada lagi yang pasukan yang memakai doreng, memakai baret hijau, itu adalah kita, Pemuda Pancamarga. Iya. Kan namanya organisasi, Bu. Mungkin juga memiliki visi dan misi tersendiri. Mungkin bisa Ibu jelaskan visi misi. Iya. Untuk visi misinya yaitu tadi kita menjaga ya. Jiwa semangat 45 dan menjaga harkat, martabat dan derajat pejuang 45. Kita harus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari veteran-veteran. Iya, dari veteran. Niki apakah keanggotaan PPM terkhusus putra-putri veteran? Iya. Jadi kita itu tidak bisa, masyarakat umum itu tidak bisa masuk dalam organisasi Pemuda Pancamarga secara langsung. Karena untuk menjadi anggota Pemuda Pancamarga itu harus menunjukkan SKEP ini? Surat keputusan. Tadi ya. Kan dari Kemenhumham. Jadi kan kita para veteran, orang tua kita namanya veteran Indonesia, itu ada surat, ada piagam SKEP, ada surat itu dari orang tua kita. Jadi kita Pemuda Pancamarga itu kalau untuk menjadi untuk menjadi anggota PPM itu harus menunjukkan SKEP orang tua kita. Artinya berarti ya, ini ada itu dari orang tua saya itu. Harus itu ada SKEP-nya seperti itu. Mungkin nanti bisa di shoot ya, Mas kameramennya ya. Dan nanti mungkin bisa di-shoot SKEP orang tua kita. Itu untuk anggota PPM yang murni. Murni anggota PPM. Jadi masyarakat tidak bisa ikut di anggota murni Pemuda Pancamarga. Tetapi masyarakat bisa ikut menjadi anggota PPM, tetapi namanya
PPM penghormatan. Ya, jadi PPM kehormatan itu ada. Jadi termasuk veteran kehormatan itu juga ada. Tetapi tidak semua masyarakat bisa masuk di PPM kehormatan ini. Jadi seperti veteran itu harus pernah atau pernah untuk berjuang berjasa di kota. Termasuk di sini di Kota Batu termasuk wali kota. Wali kota itu dapat dari gelar veteran kehormatan. Iya. Termasuk kalau dari masyarakat merupakan yang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama atau yang pernah berperan aktif, pernah berjuang di kota itu bisa masuk di gelar kehormatan dari pemuda Pancamarga. Artinya berarti apa yang telah diberikan sama orang tua harus dijaga betul. Iya, makanya itu harus menjaga jiwa juang 45 ini beliaunya itu kita harus sudah tertanam di jiwa raga kita. Kalau ini sejak kapan Bu Ibu menjaga? Ya ini? Semenjak saya lahir. Termasuk kan gitu ya. Iya. Kan orang tua saya kan menjadi veteran itu ikut berjuang itu kan tahun 1945 ya Mas. Iya. Dengan saya kan belum lahir. Masih ada sampai sekarang. Iya. Harus dijaga. Nah, ini termasuk kita anggota dari Pemuda Pancamarga ini alhamdulillah juga ada yang menjadi anggota dewan. Iya. Ini ada beberapa teman-teman kita yang juga anggota dewan itu merupakan anggota Pemuda Pancamarga. Seperti Mas Dedi Alwani. Itu kan beliau putra dari Bapak almarhum Bapak Suhadi. Bapak Suhadi anggota dewan yang almarhum. Iya. Itu ya termasuk Mas Dedi Alwani, Mbak Santi. Nah, itu termasuk anggota PPM. Iya. Kan beliaunya sebelum almarhum selaku Ketua Pemuda Pancamarga Kota Batu. Iya. Jadi mungkin gini, kan tadi Bu sudah menjelaskan kalau anggota PPM harus dari asli keturunan veteran. Iya, itu yang murni. Tapi bisa juga masuk menjadi PPM kehormatan. Kan biasanya itu saya bisa masuk. Saya menemukan di di makam itu ada bendera. Mungkin bisa menjadi pertanda bahwa itu adalah pahlawan. Iya. Kalau dari keluarga yang ditinggalkan bahwa ada itu pahlawan dan tidak mempunyai bukti itu seperti apa? Memang di makam-makam itu kalau yang sudah terdata di skep Kemenkumham, ya Kaminfed, kalau di sini Kaminfed itu beliaunya mendapat skep ya, skep seperti itu, itu sudah menjadi resmi menjadi anggota veteran. Dan sebagai penghargaan untuk meninggalnya beliau di makam itu juga sudah dikasih khusus maisan khusus pejuang, para pejuang yang bintang itu ada benderanya, itu beliaunya. Hampir banyak beliau memang sudah disiapkan tempat untuk beliau-beliau para pejuang, yaitu di Taman Makam Pahlawan. Tetapi ada beberapa para pejuang itu meminta untuk dimakamkannya itu di dekat keluarga, di dekat keluarganya gitu. Jadi di masing-masing tempat makam umum. Iya, berarti pas di makam-makam itu ya karena ya keinginan pribadi dari pihak beliaunya dan juga pihak keluarga untuk lebih istilahnya dekat dengan leluhur beliau seperti itu. Secara tidak langsung PPM ini kan menjaga gelora semangat dan menjaga nilai-nilai perjuangan. Apakah nilai tersebut sudah tercantum atau tercermin pada generasi yang saat ini? Iya. Bagaimana pandangan Panjang? Itu sudah tertanam di jiwa raga kami. Karena pendidikan ini kita tidak hanya cuma sekedar organisasi pemuda itu kumpul-kumpul gitu aja, tidak seperti itu. Jadi karena kita ini di bawah bimbingan
dari TNI. Iya. Jadi kita itu rutin mendapat bimbingan, yaitu yang sering rutin yaitu kita mendapat bimbingan pendidikan kebangsaan. Wawasan kebangsaan di Korem, di Kodim. Itu kita sering mengikuti pendidikan di sana. Dan selain itu kita juga dilatih untuk fisik kita. Fisik kita, jadi fisik kita itu supaya kuat seperti TNI, sewaktu-waktu diperlukan kita siap. Karena pejuang itu kan sudah banyak yang sudah sepuh, sudah lanjut. Jadi kita penerusnya, para pemuda. Nah, ini kita yang tertib rutin yaitu mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan yang selalu diadakan oleh TNI dari Komandan Korem, Komandan Kodim. Jadi kita harus siap menerima tugas panggilan. Jam 12 malam kita siap. Langsung siap. Iya. Jadi kita digembleng, kita itu digembleng, dididik wis di lapangan, di hutan, di mana itu kita kayaknya seorang pejuang. Iya, seperti itu. Mungkin ini sedikit celetukan ya, Bu. Okay. Kan kalau di TNI biasanya makan harus 5 menit. Mungkin Ibu di sini sama. Sama Seperti itu. Nggih. Jangankan makan ya, upacara aja. Pernah kita itu waktu itu mengikuti upacara namanya. Zaman sekarang kan ya beda ya. Beda, kita itu waktu itu mengikuti upacara umum ya. Waktu itu di Arhanud ya, upacara. Upacara itu jam 10 ya. 10. Detik-detiknya jam 10 ya. Lah kita pasukan itu jam 7 harus siap. Pasukan itu jam 7 harus siap. Namanya kita ya Kawula Muda. Jam 7 sampai jam 10 kan nunggu kan lama ya. Waktu itu kan digembleng kita di penataan barisan gitu ya. Penataan barisan. Terus namanya ibu-ibu ya, sudah ibu-ibu haus. Jadi waktu baris mundur ke belakang ngambil air minum, langsung digembleng disuruh keluar. Langsung disuruh keluar. Itu istilahnya kita dianggap tidak menghormati, ya, tidak konsekuen seperti itu. Jadi harus memang disiplin. Termasuk makan, dikasih makan di rumah gitu. Dikasih waktu makan 5 menit harus selesai dan harus habis. Tidak boleh mensisakan. Jalan kita pendidikan waktu itu di Sumber Manjing ya. Pendidikan kita wis telat gitu ya, kita digembleng harus cepat sesuai hitungan gitu. Kalau melihat generasi Z mungkin Ibu melihat apakah ada nilai-nilai perjuangan dari generasi Z sekarang? Nah, itu yang kita kalau inginkan saya itu berarti generasi apa? Milenial. Iya. Itu harus menanamkan kepada generasi Z, penerus-penerus kita itu untuk tetap mengikuti jejak-jejak beliau. Yang salut tetap kita terangkan kepada di bawah kita generasi Z, termasuk anak cucu kita kan ya. Anak cucu kita itu pertama disiplin. Disiplin, terus menjaga jiwa, semangat orang tua kita, pejuang kita, tidak boleh mereka itu melupakan. Jadi kita berada di sini berkat jasa-jasa beliau. Jadi kita tetap memberikan edukasi, memberikan bimbingan, memberikan pendidikan kepada generasi Z. Yang sering kita berikan contoh, yaitu yang sampai sekarang para veteran itu kan usianya sekarang itu sudah usia 80 ke atas, ada yang 90 ya. Itu dalam waktu mengikuti upacara jam 8, jam 7 beliau sudah duduk siap di tempat kursi. Itu kalau kita generasi muda biasanya wis enak-enak, wis nanti aja, masih jam sekian, nanti aja kan gitu ya. Nah, itu yang perlu kita contoh. Jadi harus disiplin waktu itu penting untuk generasi Z. Iya. Termasuk gini, mungkin tujuan dan fungsi tugas
dari Pemuda Pancamarga. Mungkin ini yang perlu diketahui juga ya. Iya. Perlu diketahui masyarakat juga. Ini tujuan dibentuknya PPM itu adalah untuk berperan aktif dalam pembangunan. Jadi harus bersinergi dengan pemerintah, juga harus bersinergi. Apabila di pemerintah membutuhkan bantuan tenaga darurat dari Pemuda Pancamarga, harus siap sedia. Iya. Misalkan yang terjadi di Kota Batu ya, contoh misalkan ya, pernah di Kota Batu terjadi musibah banjir bandang seperti itu ya. Terjadi malam hari. Kita ada panggilan dari TNI untuk merahkan anggota PPM jam 12 malam harus standby harus siap membantu apa yang diperlukan pemerintah, apa yang bisa kita sumbangsikan kepada pemerintah itu harus siap, harus dilaksanakan. Termasuk misalkan ada kejadian kebakaran hutan ya. Dari dampak dari kebakaran hutan itu kan memang sangat fatal ya. Nah, itu dari kita TNI dan juga Pemuda Pancamarga harus siap tanggap dan juga dengan pemerintah dengan misalkan melakukan penanaman pohon. Jadi masing-masing daerah itu harus semua mengerahkan untuk mengikuti giat tersebut supaya negara kita, kota kita tetap aman. Iya. Dan juga kita berperan aktif dalam Sishan Kamrata. Ini apa itu? Sishan Kamrata itu sistem pertahanan keamanan merata. Jadi kita itu di situ. Jadi istilahnya itu kita ya harus menjaga pertahanan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, secara merata. Iya, Sishan Kamrata. Mungkin ini selanjutnya bagaimana ketika kita lihat dari sudut pandang peluang ancaman dari organisasi itu. Peluang ancaman ya. Kalau peluang ancaman sih saya rasa tidak sampai saat ini loh ya. Iya. Sampai saat ini sepertinya tidak kelihatan atau mungkin belum ada. Iya, ancamannya belum ada. Karena kalau mungkin ada namanya ada kendoran istilahnya gitu. Jadi kita itu siap mengadakan itu tadi ada pembimbing kita. Ada pembimbing kita dari TNI. TNI itu kan jiwa untuk pembimbingan kepada anggota itu kan tertib rutin ya. Jadi kita nggak sampai ada ancaman gitu, sepertinya sampai saat ini belum ada. Mungkin kalau membimbing itu mungkin anak turun panjangan deh ikut dibimbing juga. Iya. Jadi terus bergulir, terus bergulir. Jadi setiap kurang lebih sampai 3 bulan, 4 bulan itu ada, kalau enggak dari Kodim, dari Korem. Gitu. Mungkin gini, kami ini pelajar yuk. Iya. Pelajar, bagaimana langkah eksklusif yang bisa kami kampanyekan kepada teman-teman di rumah, kepada pelajar atas cita-cita BPM itu sendiri. Ya, terima kasih. Ini sangat bagus sekali ya. Mungkin dari pelajar ini kan memang perlu untuk mengetahui dulu. Iya. Jadi istilahnya sampean dari pelajar ya, Nahdlatul Ulama ya. Ini perlu memberikan wawasan, pengetahuan kepada teman-teman, kepada rekan dan rekanita bahwa di negara ini ya, di Indonesia ini, di kota ini itu ada yang namanya Pemuda Pancamarga yang isinya dari Pemuda Pancamarga itu terdiri dari putra-putri veteran pejuang kemerdekaan Indonesia. Oke, mungkin begitu menarik obrolan kita gitu. Jadi teman-teman yang ada di rumah, rekan dan rekanita, kalau mungkin butuh informasi mengenai pejuang veteran bisa ke rumah jenengan, Ibu Fatma. Iya. Nggih. Mungkin sampai sini perbincangan kita, Bu. Oh iya. Sudah sangat banyak dan banyak pengalaman yang sudah
kita dengarkan sama-sama dari Iya. Bu Fatma. Jadi kita sebagai pelajar juga harus mengetahui seluk-beluk pejuang RI 45 yang Iya. sudah berjuang demi kebangsaan. Saya rekan Edo, salam 3B. Belajar, berjuang, bertakwa.